Safe, selamat pagi adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kak Clara dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner. Bersama sekami paroki Santo Petrus dan Paulus Aryapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini Jumat 12 April 2024 merupakan Pekan Paskah kedua. Pada hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus dan Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau telah berkati kami, membimbing kami, dan melindungi kami. Kami ingin selalu mengucap syukur atas apa yang terjadi dalam hidup kami. Semoga kami semakin hidup penuh syukur dan tetap berserah kepada penyelenggaraan kasih-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, semoga hari ini kami dapat beraktivitas seperti biasanya dengan baik. Allah Bapa yang Maha Baik, yang Maha Mulia, sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya apa yang kami renungkan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa Dia dengan paksa
untuk dijadikan raja. Ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik sekami yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan bacaan Injil di mana Yesus memberikan makan 5.000 orang hanya dari 5 roti dan 2 ikan. Ini bukan hanya sekedar mujizat Yesus membagi-bagikan roti kepada banyak orang. Peristiwa ini adalah cerminan dari kepedulian dan kuasa Allah yang melimpah. Yesus tidak memberi makan secara fisik, tetapi juga memberikan pengajaran rohani yang mendalam. Adik-adik sekami yang dikasihi Tuhan, kita semua membutuhkan makanan yang abadi, yang mengenyangkan sepanjang masa. Tidak hanya makan yang membuat fisik kita nyaman, tetapi juga makanan yang membuat jiwa kita damai dan tenang. Dalam Ekaristi, Yesus menyediakan santapan ilahi bagi kita. Santapan ini tidak hanya mengenyangkan tubuh, tetapi juga memberikan janji keselamatan kekal bagi mereka yang percaya dan menyantapnya. Yesus dengan rela merelakan tubuhnya dipecah-pecah dan dibagikan kepada banyak orang. Lalu apa yang dibutuhkan Yesus dari kita? Hanya percaya dan menyantap makanan jiwa ini dengan penuh syukur. Adik-adik yang Tuhan cintai, mari kita menyadari bahwa makanan dan minuman yang kita santap tidak hanya sebatas makan dan minuman jasmani. Jiwa kita juga perlu mendapat santapan rohani. Yesus menjanjikan makanan rohani yang memberi jaminan keselamatan kekal. Mari kita datang kepadanya dan menyantap jamuan ilahinya, sehingga jiwa kita dapat terus berkembang dalam iman dan kasih-Nya. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesus ada keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Dalam Dia, semua kebutuhan jasmani dan rohani orang beriman akan terpenuhi. Dia tetap hadir dalam kehidupan umat beriman dengan memberikan dirinya sebagai roti hidup melalui Ekaristi suci. Roti Ekaristi mempersatukan semua orang beriman dalam komuni persaudaraan. Persatuan persaudaraan Kristiani diwujudkan dalam hidup saling mengasihi, hidup dalam kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Hal inilah yang dinasihatkan Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Adik-adik sekami yang Tuhan kasihi, sikap peduli itu perlu dibangun secara terus-menerus. Hari ini, Yesus mengajarkan para murid untuk memiliki kepedulian terhadap orang lain, meski tidak selalu mudah, tapi kita dapat melakukannya ketika mau percaya kepada Tuhan. Manusia lama kita perlu ditinggalkan agar dapat berbagi dengan orang yang membutuhkan pertolongan kita. Semoga demikian. Amin. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita lanjut dengan doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tidak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang.
membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, demikianlah perenungan kita pada hari ini. Semoga kita senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.